Baik, welcome back. Selamat datang kembali di video pembelajaran kita. But before it, as usually, I never forget to greet all of you. Good morning, good day, good afternoon, good evening. I hope all of you are still in a good condition at this time. Now we shall continue our material in the next chapter. Because last video, it was the last material from chapter 2. And now we shall continue chapter 3. Are you ready? Good. But prepare your notebook and your exercise book. Chapter 3. In chapter 3, the big title, Be Healthy, Be Happy. Ya, artinya kan be healthy and be happy. Sehat dan senang atau bahagia. Nah, dari sini kita akan belajar to choose healthy and safe products. Artinya memilih makanan yang sehat. Kemudian to avoid harmful effect, menghindari efek samping dari produk tersebut. Kemudian to get the best result, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Okay, let's continue. Nah, dari sini topiknya sebenarnya yang mau kita bahas itu adalah label. Tahu label kan? Bukan labil ya, tapi label. Beda itu. Jangan kita pikir sama pula semua. Nah, label adalah jeng-jeng. Silakan dibaca dalam hati masing-masing ya. 1 menit dari sekarang. Label adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan, baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi, produk, dan penjualan. Jadi mungkin sering Anda melihat ini, ya, apalagi yang suka makan Indomie, paling mudah sebenarnya kita melihat label di situ, ya. Tapi mungkin masih bingung ya, seperti apa sih label itu? Mungkin menurut Anda itu adalah makanan. Jadi kita lanjut aja biar nggak bingung. Jangan lupa dicatat ya. Next, fungsi dan tujuan. The first, fungsinya. Label mengidentifikasi produk atau merek. Nah, dari label kita akan bisa melihat produknya apa atau mereknya apa. Kemudian label menentukan kelas produk. Nah, dari label itu bisa nanti kita lihat labelnya itu kelas berapa. Produknya itu kelas berapa? Kelas 8 kah atau kelas 9? Itu juga bahkan masih SD, ya. Kemudian, tapi di sini maksud kelasnya itu adalah jenisnya, ya. Bukan kelas yang seperti yang disampaikan sebelumnya. Tapi sini jenisnya, apakah dia makanan ringan, makanan berat, makanan sedang. Kemudian label menggambarkan beberapa hal mengenai produk, siapa pembuatnya, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, gitu ya. Itu fungsi dari label. Yang berikutnya, label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik, ya. Jadi biasanya label itu mempromosikan produknya itu lewat gambar-gambar yang menarik. Apakah nanti dibikin dia gambar Upin Ipin, apakah dibikin gambarnya SpongeBob dan sebagainya. Next, tujuan. Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan. Nah, biasanya dari label itu kita bisa lihat informasi isi dari produk tersebut. Berapa dia kandungan gizinya, berapa dia kandungan garamnya, berapa kandungan minyaknya, dan sebagainya. Next. Tujuannya juga sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut. Nah, itu dari situ tujuan daripada label, ya. Kemudian memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Sarana periklanan bagi produsen. Nah, itu tujuan fungsi dan tujuan daripada label. The last, memberi rasa aman bagi konsumen, ya. Jadi kita bisa membedakan nanti makanan mana yang paling banyak micinnya dengan melihat label. Next.
bagian-bagian label. Nah, biar nampak jelas itu bagian-bagiannya. Tapi yang pertama ada itu nama produk. Nama produknya apa, kemudian komposisinya apa, and then berat neto atau berat bersihnya berapa, nama dan alamat pabrik di mana, apakah di Matiti atau di Simarigung, nomor pendaftarannya sekian, kode produksinya bagaimana, berapa kode produksinya, muncul semua itu ya. Kemudian tanggal kadaluarsa. Dengan melihat label kita bisa tahu semuanya itu ya, cara penggunanya bagaimana, kemudian cara penyimpanannya di mana, nilai gizinya bagaimana, dan cara penyimpanan. Udah ada 2 double ya, kebetulan di Kembar ini cara penyimpanan. Nah, dari situ dengan melihat label kita bisa tahu semuanya itu. Produknya apa, kadaluarsa tanggal berapa, nilai gizinya berapa. Oke. Next ya. Jenis-jenis label. Nah, biar tahu jenis-jenis label itu seperti apa sebenarnya. Contoh label makanan. Nah, jadi bisa nanti dilihat ya. Coba dicek nanti di daerah masing-masing. Nah, ini dia. Ini yang dimaksud dengan label. Ini nutrition facts ya, kandungan apa namanya, komposisinya bagaimana, inilah dia nutrition facts-nya itu. Kandungan gizinya di sini. Di sini bisa kita disampaikan kepada kita bagaimana sih sebenarnya informasi yang ada yang terkandung dalam makanan sun chips. Pernah makan sun chips kan? Jangan sanko ya, kalau sanko minyak goreng. Ini dia ya, bisa Anda lihat kandungan gizinya berapa, vitaminnya, kemudian prosportnya berapa, lemaknya berapa. Oke, itu ya. Jadi yang pertama adalah label makanan. Kemudian label obat ya, Panadol. Itu misalnya sakit kepala nih, cap kaki 3. Headache powder ya, obat sakit kepala yang berupa apa namanya, bubuk. Oke, di sini sudah bisa lihat nih komposisinya. Kalau dia anak-anak sampai anak-anak 8 sampai 12 tahun berapa kali sehari, dewasa berapa kali, anak-anak di bawah 8 tahun bisa ya. Ini dia diproduksi oleh, ini nama PT-nya, nomor pendaftarannya, reg number dan sebagainya. Oke. Next. Sudah 2 ya. Satu lagi label minuman. Oke, ini label minuman. Ini Super Yakon Syrup 1000 TM. Oke, misalnya ini dia labelnya. Ya, ada total gemuknya berapa, kalorinya berapa, isi per tabletnya berapa, gulanya berapa, proteinnya, vitaminnya dan sebagainya ya. Nama perusahaannya ini, nama produksinya ada dan sebagainya. Nah, berarti ada 3 tadi label. Pertama label makanan, label obat, minuman. Sebenarnya masih ada satu lagi label apa namanya, label kosmetik, tapi itu gak usah kita bahas ya. Yang 3 ini aja dulu. Bisa kira-kira ya. Nah, terus tugas you worksheet ini. Find out, ini dikerjakan di buku latihan ya. Find out one of the example of product around your place. Nah, temukan dulu label, salah satu contoh label yang ada di sekitar Anda. Temukan dulu itu, kemudian usahakan yang bersih ya. Jangan asal dapat. Usahakan yang bersih, kemudian ditempelkan di buku latihannya itu. Yang kecil-kecil aja kan banyak itu, makanan, minuman atau juga obat-obat yang ada di sekitar Anda. Tempelkan itu di buku latihan. Itu aja untuk tugasnya dari sini ya. Simple aja. Saya kira-kira. Okay, I think that's all our material for this video, for the first video in chapter 3. Yeah, I hope all of you can understand well. See you in the next video. Bye bye.